Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan resimen mahasiswa Indonesia dimanapun berada? Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi materi mengenai survival. Ya, langsung saja. Satuan Resimen Mahasiswa 103 Universitas Maliku Saleh, Blok Sumawi Aceh, Men Mahadasa, Resimen Mahasiswa Indonesia. Salam Komando. Survival. Survival berasal dari kata survive, yang berarti mampu mempertahankan diri dari keadaan tertentu. Survivor adalah orang yang sedang mempertahankan diri dari keadaan yang buruk. Survival terdiri dari S. Sadar dalam keadaan gawat darurat. Usahakan untuk tetap tenang dan tabah. R. Rasa takut dan putus asa hilangkan. V. Vitalitas tingkatkan. I. Ingin tetap hidup dan selamat, itu tujuannya. V. Variasi alam bisa dimanfaatkan. A. Asal mengerti, berlatih, dan tahu caranya. L. Lancar, selamat, selaman, selumun, selamat. Tersesat. Stop. Stop. S. Stop and sitting, atau berhenti dan duduklah. T. Thinking, atau berpikirlah. O. Observe, amati keadaan sekitar. P. Planning, atau buat rencana mengenai tindakan yang harus dilakukan. Kebutuhan survival: sikap mental, pengetahuan, pengalaman dan latihan, peralatan, kemauan belajar. Bahaya-bahaya dalam survival: 1. Ketegangan dan panik. 2. Matahari atau panas, serangan penyakit. 4. Kemerosotan mental, bahaya binatang beracun dan berbisa. Keletihan amat sangat, kelaparan, lecet, kedinginan, bahaya binatang beracun dan berbisa. Bivak shelter, bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diusahakan. Tujuan pembuatan bivak adalah sebagai tempat perlindungan yang nyaman untuk melindungi diri kita dari faktor alam dan lingkungan yang ekstrim. Macam-macam bivak shelter: bivak alam menggunakan sarana alam seperti kayu dan dedaunan. Bivak buatan menggunakan peralatan seperti ponco, jas hujan, fleece, dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan bivak: kondisi medan. 2. Tempat harus datar, rata, enak buat tidur. 3. Bukan merupakan jalan hewan, manusia, ataupun air. Jangan di bawah pohon yang sudah tua atau lapuk, atau di bawah tebing yang labil, serta jangan terlalu merusak alam sekitar. 5. Dekat dengan sumber air, bukan sarang nyamuk atau serangga, juga tanaman busuk, karena tempat itu tidak sehat dan kurang aman. 6. Aman dari ancaman hewan atau keganasan alam, banjir, lahar, longsor. Antisipasi: buat parit di sekeliling bivak, tebarkan garam, buat api unggun, dan lain-lain. Fasilitas alam yang menunjang di sekeliling kita dan bahan yang kita bawa. Sumber-sumber energi dalam survival: makanan, air atau minuman, api, dan lain-lain. Makanan: 1. Hewan, binatang lunak, cacing, siput, keong, dan lain-lain. Serangga, reptil, unggas, binatang bertulang belakang. Tumbuhan: ciri umum tumbuhan yang dapat dimakan: bagian tumbuhan yang masih muda, pucuk atau tunas. Tumbuhan yang tidak mengandung getah. Tumbuhan yang tidak berbulu. Tumbuhan yang tidak berbau kurang sedap. Tumbuhan yang dimakan oleh hewan mamalia, misal seperti kera. Langkah-langkah yang diperlukan apabila akan memakan tumbuhan: makan tumbuhan yang sudah dikenal. Makan jangan hanya satu jenis tumbuhan saja.
Jangan memakan tumbuhan yang buahnya berwarna ungu karena dikhawatirkan mengandung racun alkaloid. Cara memakan buah-buahan yang belum kita kenal adalah dengan mengoleskan sedikit ke tangan. Tunggu reaksinya. Sebaiknya masalah terlebih dahulu bagian tumbuhan yang akan dimakan. Lebih baik jangan memakan jamur, karena kebanyakan jamur adalah jenis dari yang beracun. Air. Air merupakan prioritas dalam survival. Jika kita kekurangan air, bisa mengalami dehidrasi, tubuh kekurangan cairan. Klasifikasi air dalam survival: tidak berwarna, berbau, dan berasa, misal air mata air, danau, hujan, dan sungai. Tumbuhan yang mengandung air tidak beracun. Air tercemar tapi dengan proses sederhana dapat diminum. Air tergenang, air lumpur. 4. Air tercemar tapi dengan proses yang rumit dapat diminum. Air belerang, air rawa. 5. Jejak binatang menyusui dapat menunjukkan lokasi mata air. Petunjuk penting mengenai penggunaan air oleh survivor. 1. Untuk mengatasi rasa haus yang berlebihan, dapat dijaga dan diusahakan agar mulut tetap lembab dan basah dengan cara menelan air liur, menghisap ujung kerah baju. 2. Dalam mengatur makanan disesuaikan dengan persediaan air yang ada. 3. Jangan minum alkohol sebagai penahan haus, ini akan sangat berbahaya. 4. Meminum air seni merupakan tindakan yang salah. 5. Jangan merokok karena mengakibatkan keringnya tenggorokan dan kehausan. Kesimpulan, survival lebih merupakan sikap mental daripada penguasaan pengetahuan dengan tidak mengabaikan penguasaan pengetahuan. Pendakian, suatu kesungguhan hati di mana tubuh dan pikiran harus berjalan serasi. Minwa 103. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Salam Minwa.